Jadi selalu pemberitaannya tentang pemberontakan anak muda, terus nanti kemungkinan potensial adanya LGBT dan lain sebagainya, mengganggu. Kalau kita mau fair, pemberitaan ini mesti yang viral juga, wah, Jakarta sukses, misalkan, membangun ruang publik. Kenapa nggak gitu? Mana Jawa Barat nih? Mana Pak Ganjar nih? Mana Bu Kofifa nih? Ya, gitu loh. Bukan saya ngebela Anies nih, gitu loh. Tapi kan itunya enggak, yang dimunculkan malah kurma, siapa? Bonge, itu yang selalu menarik buat saya. Ya, jadi kita nggak pada esensi gitu. Maksud saya secara kebudayaan mari kita terbiasa melatih bangsa ini memikirkan esensi. Kalau ini disalahkan, Mas Anies sama Pak Riza Patria kenapa bangun interconnected ini transportasi, trotoar-trotoar dilebarkan. Dan kalau soal mengganggu tadi, apa sih dalam kehidupan sosial ini yang semuanya nggak terganggu itu? Nah kalau ini nanti dipindahkan, justru tujuan mereka adalah membentuk zebra cross, semacam pemberontakan, tempat untuk melintasan dijadikan fashion show. Kalau nanti lokalisir di mana peak lah katakanlah, udah nggak menarik Pak. Apa pemberontakannya? Oh iya, juga didukung oleh fenomena medsos. Jadi sebetulnya yang luput dari pembicaraan kita sekarang ini tentang Citayam Fashion Week, mulai adanya ruang publik di Jakarta karena terkoneksi itu, ya, terus adanya medsos. Jadi saya pernah satu forum dengan Ridwan Kamil, Pak, di forum itu. Tempatnya di Saung Mang Ujo, di Bandung. Ridwan waktu itu belum jadi wali kota malah. Dia menginikan banyak fenomena kota-kota, ada videonya, yang ketika fasilitas-fasilitas perkantoran itu digusur, digantikan fasilitas publik, justru kota itu produktif. Kan beberapa kantor juga melakukan kegiatan, dia memulangkan karyawannya seawal mungkin. Beberapa teman yang punya perusahaan sudah melakukan itu. Kenapa? Daripada lama-lama di kantor. Kalau dipulangkan lebih cepat, dia bisa ketemu teman-temannya di kafe. Ketemu ini, dari obrolan itu bisa, mungkin bisa gitu. Jadi saya sering bilang, jangan kau bicara tentang kemerdekaan, omong kosong kalau kamu bicara tentang kemerdekaan, kalau kamu nggak punya waktu luang. Karena hanya di dalam waktu luang kita bisa berpikir kreatif. Saya usulkan dengan segala hormat Pak Riza Patria, dengan segala jangan terlalu gampang menggunakan kata mengganggu. Kalau saya jadi warga, saya merasa tiba-tiba saya macet karena ada Citayam, saya pasti antara marah dan senyum-senyum. Senyum-senyum, wah asik anak-anak muda kita. Ya marah karena telat, tapi oke lah, itulah risiko dari hidup sosial. Kalau menurut saya ini fenomena yang sangat kreatif gitu dan sesuatu yang nggak bisa diciptakan dengan cara-cara yang formal, tetapi memang kita nggak akan bisa menciptakan ini secara terstruktur karena apa yang dilakukan oleh Bonge dan teman-temannya adalah sebuah gerakan yang sangat organik, yang kreatif dan kalau dalam pandangan saya apa yang terjadi itu sebenarnya mengingatkan kita lagi kepada kurangnya ruang-ruang, bukan hanya kurangnya ruang publik, tetapi kurangnya ruang untuk mengekspresikan bagi anak-anak muda gitu. Jadi kadang kita mungkin melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai daerah, tapi pembangunan-pembangunan itu hanya fokus terhadap planning yang ada di dalam otaknya para pembuat kebijakan, tetapi tidak sesuai dengan target marketnya gitu. Jadi kadang bangun alun-alun, kadang bangun taman, tapi pertanyaan kita adalah apakah taman-taman yang dibangun atau alun-alun kota yang dibangun itu sudah merepresentasikan keinginan dan cukup untuk membuat anak-anak muda itu ingin berekspresi gitu. Jadi koridor.
Kalau menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan Bonge sama teman-temannya sih nggak ada bahwa ada yang banyak menunggangi atau ingin mengambil panggung itu urusan lain ya. Tetapi kalau misalnya Bonge atau JJ dan teman-temannya itu ingin mengekspresikan kekerenan mereka dengan pakaian-pakaian fashion mereka, menurut saya nggak ada yang salah gitu. Jangan segala hal tuh harus dilegalisasi dan diregulasi karena segala hal yang sudah terlalu banyak diregulasi ya, apalagi berkaitan dengan kreativitas akan kehilangan maknanya. Saya setuju.